Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahihul mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kemarin yang kita sudah jelaskan mengenai tentang sunnah hayat yang jumlahnya ada berapa? Ada 15. Ada 15 tingkah ya. Ada 15 tingkah dan ada 15 praktek. Kemarin yang sudah kita jelaskan bahwa sunnah hayat yang 15 itu baru berapa kemarin? Baru 8 kalau nggak salah ya. Iya. Atau baru 10? Baru 10. Kita hitung dari awal, kita ulangi lagi. Yang 15 itu satu persatunya yang mana? Nah, kemarin kan bahwa di dalam sholat itu ada namanya sunnah ab'ad dan ada namanya sunnah hayat. Kemarin menurut di dalam kitab Fathul Qarib bahwa sunnah ab'ad itu jumlahnya contohnya ada 2 ya, yaitu membaca kunut. Yang ke satu yaitu kunut, yang keduanya yaitu tahiyat awal. Ya, kunut dan tahiyat awal. Kunutnya di mana? Kunutnya yaitu di dalam sholat subuh. Kalau di dalam sholat asar, maghrib, isya dan asar itu tidak disunnahkan membaca kunut. Ya, di dalam sholat subuh disunnahkan yaitu melaksanakan kunut. Karena kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu contohnya ada 2 menurut di dalam kitab Al-Qarib. Yang satu yaitu kunut di dalam sholat subuh. Yang keduanya tahiyat awal. Ya, membaca at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya. Yaitu ketika kita lupa tahiyat awal atau kita lupa membaca kunut di dalam sholat subuh, maka ada apa? Ada yang kita harus ditambal. Apa? Untuk menambal tahiyat awal dan untuk menambal sunnah kunut, yaitu dengan kita membaca ya, subhanaman la yasu wa la yanamu, atau subhanaman la yanamu wa la yasu. Yaitu di mana di praktek membaca subhanaman la yanamu wa la yasu, yaitu ketika kita sujud. Membacanya sebelum salam, yaitu dibacanya sambil melaksanakan sujud. Sambil kita sujud, jadi sujudnya menjadi berapa kali? 4 kali. Ya, sujud yang wajib. Nah, terus setelah sujud yang wajib apa? Membaca at-tahiyat sampai selesai beserta sholawatnya sampai selesai. Sebelum membaca salam, kita sujud lagi ya 2 kali. Kita sujud lagi 2 kali. Sujud lagi, sujud pertama kita membaca subhanaman la yasu wa la yanamu. Sesudah itu berdiri, duduk lagi seperti biasa membaca rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Sujud lagi membaca subhanaman la yasu wa la yanamu. Setelah itu bangun dari sujud, apa? Langsung membaca salam. Itu tata cara praktek apa? Sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu disunnahkan ketika kita lupa tidak melaksanakan kunut dan lupa tidak melaksanakan tahiyat awal. Nah, terus di dalam sholat lagi ada namanya sunnah hayat. Nah, kemarin udah ya sebetulnya sudah dijelasin mengenai tentang sunnah ab'ad. Kemarin yaitu sudah menjelaskan mengenai tentang sunnah hayat yang jumlahnya ada 15. Yang ke satu yang kemarin teh apa? Mengangkat kedua tangan, ngangkat panangan 2, anu kahijina ngangkat panangan 2. Ya, ngangkat panangan 2 ingda takbiratul ihrami nyaeta ketika kita apa? Ketika kita membaca takbiratul ihram. Ya, jadi mulut membaca takbir Allah, tangan
tangan diangkat. Itu sunnahnya ya, ke-1 mengangkat kedua tangan disertai dengan membaca takbir. Ya, ke-1 mengangkat kedua tangan. Terus apalagi? Dan mengangkat tangan ketika kita mau ruku. Itu yang keduanya. Ketika mau ruku sama tangan kita diangkat, Allahu Akbar. Tetap mulut membaca takbir Allahu Akbar. Terus tangan diangkat ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku juga tangan tetap masih diangkat. Kita udah ruku, pas begitu ketika kita bangun dari ruku kan membaca Sami Allahu liman hamidah, tetap tangan diangkat. Ya, ketika kita mau sujud, tangan mah enggak diangkat, itu mah enggak sunnah ya. Ya, jadi mengangkat kedua tangan itu sunnah ketika ketika pas membaca takbiratul ihram yang ke-1, keduanya ketika mau ruku diangkat tangannya. Ya, sunnahnya yang ketiga ketika kita bangun dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, itu juga tetap masih diangkat. Nah, yang keempatnya masih diangkat tangan kita ketika kita sudah tahiyat awal. Ya, ketika kita sudah tahiyat awal, ya Allah berdiri, tangan kita diangkat. Tetapi ketika kita sesudah sujud, bangun dari sujud, itu jangan diangkat tangan kita. Udah aja langsung menaruh tangan lagi, kedua tangan lagi di mana? Di pas hati kita ya, seperti biasa ya. Jadi jangan diangkat. Jadi 4, yang keempatnya ketika kita sudah tahiyat awal itu diangkat. Sesudah sujud mah tangan kita enggak sunnah diangkat ya. Jangan diangkat lah, enggak sunnah. Terus kabarahana kaopat kaopatna nyaeta kaopatna yang keempatnya yaitu menyimpan menyimpan tangan menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, Jadi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Jadi patumpak-tumpak. Ya, empuk. Ya, jadi empuk, patumpak-tumpak. Ulah, jangan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Jangan tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Itu enggak mendapatkan pahala sunnah hayat. Kalau kita pengen dapat pahala sunnah hayat, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Ya, Ipin gitunya Ipin. Terus yang keberapanya? Yang kelimanya yaitu membaca wajah tu. Yaitu membaca wajah tu, membaca inni wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Itu udah dijelasin ya dari kemarin. Yang cuman ini mah sebatas lagi ya biar kita ingat lagi. Kemarin kan udah dijelasin. Sebetulnya udah dijelasin kemarin mengenai tentang sunnah hayat baru 10 ya. Terus kita ulang lagi ya, yaitu kelimanya membaca inni wajahtu ya. Inni wajahtu ya. Ketika kita nggak membaca Allahu Akbar kabiro, kita ngambilnya langsung ke inni wajahtu, nggak jadi masalah ya. Tapi kalau kita pengen yang panjang doa iftitahnya yaitu dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Yang penting membaca inni wajahtu itu harus dibaca ya, biar kita mendapatkan pahala sunnah hayat. Kemarin udah dijelasin ya. Terus yang keberapanya? Yang keenamnya membaca ta'ud. Apa ta'ud? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'udnya di berbagai rakaat ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya, sebelum membaca Al-Fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaatnya 2 ya berarti ta'udnya 2. Rakaatnya 3 berarti ta'udnya 3. Rakaatnya 4 berarti ta'udnya 4. Rakaatnya beribu-ribu rakaat, andaikan rakaatnya beribu-ribu atau ratusan rakaat,
seperti sholat mutlak kan itu tidak dipungut ya, tidak dipungut, bilangannya mau berapa aja. Kalau sholat mutlak mah terserah, mau ribuan, mau jutaan, terserah ya. Tetap ta'awudnya itu sunnah dibaca. Aku pernah juga Membaca ta'awud berbagai rokaat sebelum Al-Fatihah. Jangan sekali dibacanya. Jangan rokaat pertama doang membaca a'udzunya. Rokaat kedua enggak, tapi sunnah itu di setiap rokaat. Terus yang keberapa? Yang ke 7. Tujuhnya mengeraskan suara di tempat yang keras. Seperti gimana? Maghrib itu kan Maghrib, Isya, Subuh. Di Maghrib, Isya, Subuh itu kan memang dikeluarin suaranya, itu sunnah dikeluarin. Ya, Maghrib, Isya dan Subuh mau sendiri berjamaah sih memang harus dikeluarin suaranya untuk memberitahukan kepada makmum. Jangan kita sholat Maghrib berjamaah, imamnya Maghribnya enggak pakai suara. Kita bingung makmum, ya. Jadi bingung. Jadi kita menjadi imam, maghrib, subuh, isya dikeluarin suaranya, sunnah ya. Kalau memang misalkan nggak dikerasin juga, nggak dikeluarin suaranya juga, berarti nggak dapat pahala sunnah hayat itu doang. Tapi sholat tetap sah ya. Terus dan melaunkan, ya, mensyirkan ya, mengecilkan atau tidak dikeluarin suaranya di tempat kecil. Apa di tempat kecil? Di tempat yang tidak dikeluarin suaranya, sholat apa? Zuhur sama asar. Zuhur sama asar. Zuhur sama asar yaitu jangan dikeluarin suaranya. Kalau misalkan ada seseorang, kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam, tiba-tiba suaranya dikeluarin, yaitu nggak jadi masalah, cuman nggak dapat pahala sunnah hayat. Ya, jadi makruh ya, nggak sunnah. Terus yang ke berapa? Yang ke 9. 8 tadi 9. 8 9. Yang 9. Yang ke 9, yang ke 8-nya. Sebetulnya itu memang di dalam kitab Fathul Qorib ini nggak dikasih tahu urutan-urutannya atau hitungan-hitungannya 1 2 3-nya. Ya, yang penting kita hitunglah dengan kita sendiri ya. Berarti yang kita sudah dijelaskan, yang kita sudah jelasin baru 8, sekarang 9. Yang ke-9-nya bahwa sunnah hayat itu apa? Wa ta'minu, membaca amin. Membaca aminnya mau sendiri, mau berjamaah. Ya, maupun imam juga tetap membaca amin dengan secara bareng-bareng. Imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Sholat sendiri juga membaca amin. Kalau berjamaah, imam dan makmum harus dibarengkan. Kedah dibarengkeun, nyata kudu dibarengkeun. Kunaon waka kudu dibarengkeun? Kenapa harus dibarengkan? Harus dibarengin. Karena malaikat juga ikut mengaminkan. Kalau amin imam dan makmum bareng-bareng, malaikat juga ikut mengaminkan. Kalau kita disertai dengan aminnya malaikat, insya Allah sholat kita bakal diterima. Makanya kalau sholat berjamaah, aminnya itu jangan berlomba-lomba. Nyata ulah paheula-heula. Nyata ulah pahiwa ulah mahiwal. Nyata harus betul-betul bareng. Jangan misalkan sop yang pertama amin, yang kedua aminnya nyusul, yang sop ketiga aminnya nyusul juga. Itu malaikat nggak bakalan mengikuti amin. Beda nanda. Nyana eta malaikat moal ngaminan. Beda nanda nya. Jadi supaya sholat kita diaminkan oleh malaikat, makanya aminnya itu harus dengan secara berjamaah, dengan secara bareng-bareng ya. Amin. Yang 10-nya membaca surat ya, membaca surat setelah membaca surah Al-Fatihah. Surat mau yang panjang mau yang pendek terserah. Terus hitungan yang ke 11-nya membaca takbir ketika turun dari ruku dan ketika
Dan ketika bangun dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ya, kemarin membaca ketika kita bangun dari ruku sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kemarin udah dikasih tahu ya, yang panjangnya itu sampai ke lakal hamdu wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai kadinya nu panjang. Nah, upami anu pendeknya nyata ieu Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Eta anu pendekna Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ya, kemarin urang biasana anu panjang apa anu pendek? Anu pendek. Nah, ulah nepikeun ka walakal hamdu sakitu. Jadi ulah walakal hamdu wungkul. Ya, tapi di pertama dari kalimat atau lafaz Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Itu paling sedikit. Ya, terus membaca tasbih di dalam ruku dan di dalam sujud. Ya, membaca ruku berapa? 3. Membaca tasbih dalam sujud 3. Sunnahnya yaitu 3. Kemarin udah dijelasin lah, boleh membaca lebih dari 3 kalau memang kita sholat berjamaah, imamnya belum bangun dari ruku dan belum bangun dari sujud, kita boleh lebih daripada 3. Kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam, ya itu sunnahnya 3 gitu kan. Kalau kita sholat sendiri juga mau lebih dari 3, ya boleh saja. Ya, kita ngambilnya 3 aja lah. Membaca ruku dan sujud yaitu 3 kali. Gimana ruku? Bacaan tasbih ruku yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Itu kalau tasbih di dalam ruku. Tasbih di dalam sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemarin udah dijelasin ya, udah dipecah satu persatunya. Cuman ini mah sebatas lah. Mengingat lagi. Kemarin kena keselang sama libur. Kemarin udah dijelasin juga yaitu tasbih ruku sujud dan menaruh tangan kita di atas pingping udah. Di dalam fil julusi, di dalam setiap kita duduk. Di nasakabeh duduk, di nasakabeh diuk, nyaeta panangan kita nya leungeun urang kedah ditenden di mana? Di atas pingping. Di luhureun pingping anu empuk nyoy. Ya. Itu di nasakabeh diuk. Saantos sujud aya diuk teu? Ya, aya diuk teu saantos sujud? Ya. Saantos sujud aya diuk. Sesudah sujud ada duduk. Tangan ditaro di atas pingping. Mau berdiri sesudah sujud, mau berdiri sesudah sujud kan ada duduk dulu. Duduk istirahat. Apa? Tangan kita ditaruh lagi di mana? Di atas pingping. Ketika kita duduk tahiyat awal, tangan kita ditaruh di atas pingping. Pokoknya nanti naruh kedua tangan di atas pingping di berbagai duduk. Di nasakabeh diuk naon wae eta sunnah leungeun urang disimpen di mana? Di pingping. Di berbagai duduk apapun sunnah tangan kita ditaruh di atas pingping. Jangan ditaruhnya bukan di pingping, itu nggak dapat pahala sunnah hayat. Sunnah hayatnya itu di berbagai kita duduk apa aja, mau sesudah sujud, mau ketika mau bangun, tahiyat awal, tahiyat akhir, tangan kita tetap ditaruh di pingping anu empuk anu nyoy. Terus dan fil julusi udah ya duduk di sebagai duduk. Ini udah asar. Kemarin udah dijelasin sampai mana? Sampai ini sampai pingping ya. Sampai menaruh dua tangan kita di atas pingping di berbagai duduk di nasakabeh diuk. Terus ketika ayeuna urang tahiyat
Di berbagai duduk sambil ramok-ramok kita ya, sambil ramok-ramok orang dikumahakeun yabsutu non. Oh, non. Oh, ketika orang tahiyat awal, ketika kita tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kita kan duduk di samping duduk, ditaruh tangan kita di atas pingping. Ketika kita tahiyat awal dan ketika kita tahiyat akhir, si ramo-ramo kita, tahu gak? Ramo-ramo orang kumahakeun? Kumahakeun? Kepeulkeun apa renggangkeun? Ulah dirapatkeun, ulah terlalu direnggangkeun. Jadi renggangkeunana kumaha? Biasa wae. Eta ulah kieu teuing renggang teuing, ulah dirapatkeun teu, ulah dirapatkeun teuing, ulah dirapatkeun. Jadi rada terbuka ya yabsutu nya teh. Yaitu yabsutu ngalebarkeun al yusra tangan sebelah kiri ya. Jadi ketika kita tahiyat awal mah apa? Tangan kiri berarti direnggangkeun, ulah dikieukeun, ulah terlalu direnggangkeun. Biasakeun tanda berenggangkeun tah. Ieu tahiyat, ieu cara ieu ketika orang tahiyat awal. Diteun ditaruh di atas pingping. Ya. Kalau tangan kanan ya wayak kebidu berarti dikepeulkeun. Kumaha dikepeulkeunna? Tuh, kieu. Al yumna berarti tangan kanan, berarti tangan kiri dibeberkeun, dibeberkeun, lamun tangan kanan dikepeulkeun. Berarti sambil kieu tah. Tuh. Ilal musabbihata fa innahu yasiru bi mutasyahidah ya. Terkecuali ini apa namanya? Jajang curug, terkecuali jari curug. Lamun curug yaitu naonkeun? Dibukakeun. Itu lamun tangan teh si jari mah curug mah ulah dikepeulkeun. Jadi dikumpulna ulah kabeh dikepeulkeun. Cuman curug doang tak kepeulkeun gitu. Ya. Sambil isyarah. Ya, ketika pas membaca asyhadu alla ilaha illallah baru si curug tadi nama leuleus. Tadina leuleus nyata, ieu kan dibukakeun nya. Leuleus pas asyhadu alla ilaha illallah nah, baru si curug jadi kencang. Tadina leuleus at-tahiyatul barakat pas asyhadu alla ilaha illallah yaitu diangkat. Nyata curug unggul ulah kabeh asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Dua, ulah tetap jempol mah kieu, berarti curug kumpul, kedah dibukakeun nya teh. Wallahu alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhuli ma askala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.